Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian, anak-anak yang dicintai Tuhan. Pada pertemuan yang pertama, kita telah dihantar untuk merenungkan kasih Yesus sebagai sahabat di tengah goncangan badai taufan kehidupan kita. Dari pengalaman takut, khawatir, dan putus asa di tengah kesulitan itu, kita diundang untuk tetap beriman bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ia hadir dan menjadi sahabat setia bagi kita. Dalam permenungan yang kedua, kita juga telah dihantar untuk menyadari kehadirannya dalam situasi kehilangan, yakni dalam peristiwa kematian. Kita juga telah melihat dan mengalami dukungan keluarga, sahabat, rekan, dan teman yang dapat menjadi kekuatan untuk kemudian tabah dalam momen kehilangan ini. Dan pada saat ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan berbincang bersama untuk menggali pengalaman iman dari kedua saudari kita, yakni Ibu Sita dan juga saudari Tessa. Maka marilah sebelum kita mendengarkan kesaksian iman mereka, kita siapkan hati untuk berdoa dan mendengarkan sabda. Marilah berdoa. Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan hidup dan bersaudara yang Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami semua agar kami pun berani dan dapat menjadi saudara dan sahabat bagi semua orang dalam segala situasi hidup mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari, dan saudara sekalian yang terkasih, kali ini kita akan mendengar kesaksian iman dari Ibu Sita yang pada kesempatan ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan membagikan pengalaman iman sebagai seorang tenaga kesehatan. Selamat sore, Bu Sita. Selamat sore juga, Frater. Rasanya perlu bagi kita semua, agar kita semakin akrab dengan narasumber kita mendengarkan perkenalan singkat dari Bu Sita sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih, Frater, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zita Sionita, suami saya Stepanus Dwi Arianto, beliau bekerja di Rumah Sakit daerah Tulang Buang Barat. Saya mempunyai 2 orang putra, yang pertama yaitu Gabriel Vito Patria dan yang kedua Giovanni Keza Panjani. Saya ini Frater mulai bekerja itu tahun 2006. 2006 itu saya menjadi bidan desa di Puskesmas Mercu Buana, Desa Pagar Buana, Kecamatan Wakenanga. Sampai dengan tahun 2009 saya pindah ke Puskesmas Panaragan Jaya, tepatnya di Desa Penumangan Lama, itu di Pustu, Frater ya. Itu saya menjadi bidan desa di Penumangan Lama. Sampai dengan tahun 2016. Setelah itu saya pindah ke Penumangan Baru. Penumangan Baru itu saya pun menjadi bidan desa di situ. Setelah 2016 di Penumangan Baru, Frater, saya pindah lagi ke Induk. Saya dipindah tugaskan di Puskesmas Induk Panaragan Jaya sampai dengan sekarang. Itu, Frater, yang bisa saya bagikan, saya sharingkan kepada Frater. Baik, terima kasih Bu Sita atas perkenalannya. Dan sekarang bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang tenaga kesehatan di masa sebelum pandemi COVID-19 dan juga saat ini di masa pandemi sebagaimana yang masih kita alami, khususnya ketika Bu Sita berhadapan dengan pasien-pasien. Dipersilahkan. Frater, tentu sangat berbeda, Frater. Di situ dari mulai pakaian kita itu sudah berbeda. Sebelum masa pandemi pakaian kita biasa, Frater. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, pakaian kita lebih dari biasanya. Yang pertama, kita harus pakai masker, kita harus pakai handscoon, kita harus pakai APD lengkap. Dan pakai APD lengkap itu, Frater, kita nggak bisa minum, nggak bisa kencing. Jadi begitu berat artinya yang saya rasakan. Artinya dari pagi jam 8 sampai jam 1 saya menahan haus, mau kencing nggak bisa. Itulah yang saya rasakan. Itu sangat berbeda sekali, Frater, memang ya. Terus dari pasien itu semua, kalau yang di Puskesmas Panaragan Jaya itu, Frater, itu semua pasien datang itu kita ada namanya ruang pengkajian.
Nah, saya bertugas di ruang pengkajian yang harus memakai APD lengkap. Nah, itu di situ semua pasien baik anak-anak, orang tua, remaja, semuanya harus dimulai dari pengkajian. Dari pengkajian itu kita mulai memeriksa dari tensinya, suhunya, nadinya, keluhan pasien. Baru setelah dari pengkajian kita bagi, oh ini pasien ini harus ke poli anak, kesehatan ibu dan anak. Oh pasien ini harus kita larikan ke poli umum, ke poli lansia dan lagi ada poli untuk bagian flu. Nah itu berbeda sekali. Kalau yang sebelum masa pandemi itu cuman ada ruangan KIA, poli umum, poli lansia itu saja. Tapi setelah adanya pandemi dibuat menjadi ada pengkajian dan lagi ruangan buat flu. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas pengalaman singkat yang dibagikan ya. Tadi kita bersama telah mendengar, tentu ada perbedaan sebagai seorang tenaga kesehatan berhadapan dengan pasien maupun juga perlakuan terhadap pasien sebelum pandemi COVID maupun juga saat COVID, sebagaimana yang saat ini masih kita rasakan. Nah, dari pengalaman ini, Bu Zita, adakah rasa was-was atau takut berhadapan dengan situasi pasien yang dinyatakan positif COVID? Apalagi sebagai nakes, kita bersama juga tahu bahwa memang harus begitu dekat memberi perhatian, terutama bagi mereka yang saat itu membutuhkan bantuan. Kalau rasa takut atau was-was itu pasti, Frater. Saya sangat takut sekali, apalagi COVID-19 ini kan penularannya cepat ya, jadi kayaknya cepat gitu Frater ya. Jadi memang di situ saya ada rasa khawatir, rasa was-was itu ada. Saya pun kalau pulang kerja itu nggak lewat posisi depan rumah gitu, nggak lewat jalur utama. Artinya saya menjaga agar keluarga saya pun tidak terkena. Saya itu lewat belakang, lewat samping itu saya buka semua, saya mandi, baru saya mandi bersih segala macam, ganti baju, baru saya masuk ke rumah. Tetapi kalau gimana ya Plater ya, saya mau nolak sebenarnya. Kalau bisa nolak, saya menolak itu sebenarnya ya. Untuk tugas di depan itu yang memakai APD lengkap itu sebenarnya kalau saya bisa menolak, saya akan menolak. Hanya saja itu kan sudah menjadi profesi saya dan tanggung jawab saya. Jadi saya tidak bisa untuk menolak, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus berhadapan dengan pasien yang ya kemungkinan besar ada yang terpapar dengan virus COVID-19 itu. Tetapi di situ ya saya artinya tidak serta-merta terus ketemu pasien itu saya marah, saya benci, tidak. Tetap saya layani seperti sebelum adanya COVID-19. Baik, terima kasih Bu Zita atas pengalaman yang dibagikan. Secara manusiawi, tentu ada rasa was-was dan juga rasa takut ya berhadapan dengan pasien yang terpapar COVID. Namun memang ini sudah menjadi profesi, dan dengan keterbukaan hati Bu Zita sudah membagikan pengalaman kepada kita, tetap melayani mereka dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana model penghiburan atau peneguhan yang diberikan kepada pasien? Baik, Pater, dengan pasien yang sudah terpapar virus COVID-19 ini, saya tetap melakukan konseling terhadap mereka. Contohnya, Ibu harus semangat atau Bapak harus semangat menghadapi penyakit ini. Artinya penyakit ini memang menular. Penyakit ini memang menular, tetapi bukan aib. Jadi yang tidak perlu dijauhi oleh semua orang. Yang Ibu harus lakukan adalah Ibu harus tetap memakai masker baik di rumah. Ibu tidak boleh keluar rumah selama dengan 14 hari. Ibu harus makan makanan yang bergizi. Ibu harus rileks atau bahagia terus hatinya. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini sangat merusak imun kita. Imun kita turun, bisa lebih parah sakitnya. Jadi Ibu kudu harus kuat, kudu harus semangat untuk menyambut kesembuhan. Itulah yang saya bisa berikan konseling kepada pasien yang terpapar virus COVID-19.
Saya mencoba menguatkan, memberi motivasi, memberi semangat agar supaya ibunya tetap ceria menghadapi si virus COVID-19 ini, tetap semangat, tetap yakin bahwa dia bisa sembuh, dan jangan lupa yang pasti berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih atas peran serta Bu Sita yang memberikan semangat kepada pasien di tengah kesulitan atau penderitaan yang sedang dialami. Tadi ada harapan besar dari Bu Sita sendiri ketika memberikan motivasi kepada pasien. Tentu ada harapan besar agar pasien segera pulih, segera sembuh, dan juga bisa berkumpul kembali dengan anggota keluarga mereka. Nah, Bu Sita, hari ini Yesus juga hadir menyapa kita semua, tapi secara istimewa bagi mereka yang sedang menderita. Sebagai tenaga kesehatan, tentu juga perlu hadir sebagai seorang sahabat bagi mereka yang sedang sakit. Tentu tidak hanya sebatas relasi antara pasien dengan tenaga kesehatan, tetapi khususnya bagi mereka yang terpapar COVID ini, bagaimana pengalaman Bu Sita yang hadir sebagai sahabat bagi yang menderita, meneladan kehidupan Yesus sendiri yang juga hadir bagi semua orang. Bercermin dari Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sahabat bagi orang yang menderita, saya berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya mendengarkan keluh-keluhan pasien. Keluh-keluhan pasien itu saya rasakan ke diri saya sendiri seandainya saya terpapar seperti itu. Jadi saya akan mencoba menjadi sahabat bagi mereka, yaitu ya dengan cara mendengarkan semua keluh-keluhan pasien, dan di situ saya tidak akan membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya, si wangi dan si yang tidak wangi. Itu saya tidak bisa membeda-bedakannya. Nah, itulah Father, salah satu cara saya untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang menderita. Baik Bapak Ibu, Saudari dan Saudara sekalian yang terkasih, ternyata sebagai tenaga kesehatan juga tidak lepas dari incaran keganasan COVID-19. Ibu Sita dan juga keluarganya ternyata juga punya pengalaman ini. Sebagai tenaga kesehatan yang selalu berhadapan dengan pasien, mereka yang terpapar COVID juga akhirnya dialami, dan tentu juga punya pengalaman iman sebagaimana yang dialami oleh banyak orang. Maka pada kesempatan ini Bu Sita juga akan membagikan pengalaman bagi kita semua, bagaimana situasi saat itu ketika anggota keluarganya, bahkan beliau sendiri juga mengalaminya, dan juga mungkin mengalami kehadiran Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Maka saya beri kesempatan kepada Bu Sita untuk memberikan kesaksian imannya. Baik, Frater, waktu awal-awal saya kena terpapar virus COVID-19 itu saya sangat takut, kaget, bingung. Awalnya anak saya, Frater, jujur, anak saya pertama Vito, itu tiba-tiba dia hilang penciuman. Waduh, saya mulai waduh, ini pasti 90% dia terkena virus COVID-19. Itu saya mencoba berdamai, Frater, dengan diri saya. Gimana ini, sampai sehingganya saya nggak tidur malam itu. Dan paginya itu hari Jumat, Frater, itu dia merasakan hilang penciuman. Hari malam Sabtunya saya udah nggak tidur, sehingganya saya Sabtu paginya saya demam. Itu saya cerita ngobrol sama suami ini, gimana ini Mas, haruskah kita swab atau enggak? Tapi kalau kita nggak swab, gimana kita, sedangkan kita mau kerja. Kalau kita nggak swab nanti malah memperpanjang proses penularan si COVID itu sendiri. Jadi akhirnya saya memutuskan bersama suami, oke, kita swab. Akhirnya kita swab, dan ternyata kami semua terpapar virus COVID-19. Awal-awal saya strong, Frater, untuk menguatkan anak saya, suami saya kuat sekali saya. Oke, karena kita kena semua, kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus semangat, kita berdoa. Jadi di situ semuanya, kalau suami saya sama anak saya semua kayaknya sih santai-santai. Yang kelihatan begitu down itu memang saya. Tapi memang hari ke
pertama sampai hari ke-6 itu saya sehat. Saya bisa melakukan aktivitas, saya masak, saya bisa nyapu, saya olahraga, itu sampai hari ke-6. Tetapi karena saya banyak mendengarkan informasi sana sini, akhirnya saya down juga, frater, itu di hari ke-8 sampai saya diinfus. Sampai saya diinfus itu memang artinya memang di situ kita ini harus happy memang kalau kena virus COVID-19 ini. Kalau kita terpapar itu emang yang diserang itu adalah imun kita, daya tahan tubuh kita itulah yang diserang, sehingganya waktu saya mendengarkan berita dari teman, dari media massa, dari TV, dari segala macam, itu bikin saya down. Tetapi di situ suami saya menguatkan saya, anak-anak saya menguatkan saya, bahkan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu mereka selalu telepon, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya itu selalu memberikan saya kekuatan. Jadi kalau teman-teman saya itu selalu telepon, "Kak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Apa yang dirasa?" Sehat. Kadang mereka besuk saya, tapi mereka berada di luar, frater. Jadi mereka nggak masuk, saya tetap tutup pintu, kita ngobrol dari lewat kaca ini, hanya ketemu lewat kaca. Dia telepon, saya lewat telepon, jadi kita hubungannya lewat telepon, kita nggak ketemu, nggak. Tapi saya di situ merasa senang karena ternyata teman-teman saya di puskes itu kayak itulah, frater, kehadiran Tuhan Yesus itu yang benar-benar saya rasakan pas kemarin itu, frater. Jadi itu kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi sahabat buat saya. Itu yang saya rasakan kemarin pas saya beserta keluarga saya terpapar virus COVID-19. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Tentu juga ada pengalaman yang punya titik temu dengan sabda Tuhan yang baru saja kita bersama dengarkan. Saya ingin bertanya, adakah satu ayat yang menurut Bu Sita sendiri berkesan dan juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang? Dipersilahkan. Ya, frater, ini saya sangat terkesan dengan ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Sangat terkesan, frater, dengan hal ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu menurut saya sangat bisa merasakan apa yang pasien rasakan. Jadi kalau pasien itu rasain sakit luar biasa, saya pun bisa ikut merasakan dan saya bisa merasakan yang begitu. Baik Bapak Ibu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, rasanya patut kita mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur atas kehadiran Ibu Sita sebagai tenaga kesehatan yang turut ambil bagian dalam keselamatan banyak orang. Kita sudah mendengar kesaksiannya dan juga bahkan pengalaman dirinya sendiri sebagai mereka yang menderita, yang akhirnya boleh mendapatkan sapaan dari Yesus secara istimewa. Semoga ini juga bisa menjadi pengalaman iman kita bersama dan kita menyadari hidup kita tidak akan pernah sendiri, tetapi Yesus akan senantiasa hadir menyapa kita secara pribadi sebagai seorang sahabat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Sita atas waktu yang diberikan bagi kita semua yang hadir saat ini. Semoga pengalaman yang dibagikan menguatkan para pendengar juga, terlebih juga bagi Bu Sita dan juga keluarga. Semoga senantiasa dilimpahi dan Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, hadir bersama dengan kita Saudari Teresia Trihandayani. Selamat malam Mbak Tessa. Beliau juga memiliki pengalaman pergumulan iman
berhadapan dengan situasi COVID-19, maka marilah kita bersama mendengarkan kesaksian imannya, pengalaman hidupnya terkait dengan situasi COVID-19 yang saat ini pun juga masih melanda dunia kita. Mbak Tessa, dalam pengalamannya saat ini, tentu untuk bisa berdamai dengan pergumulan hidup yang sedang dialami, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan Mbak Tessa sendiri juga telah mengalaminya, yakni ketika segala sesuatu sudah dipersiapkan sebelum saling menerimakan sakramen perkawinan, dan akhirnya harus ditunda tatkala ada anggota keluarganya yang terpapar COVID-19. Maka pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Mbak Tessa untuk menceritakan bagaimana pengalaman itu terjadi dan juga bagaimana pergulatan itu juga dialami. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Frater. Iya, memang ketika mendapatkan kabar kalau udah mau hari H, jadi 1 minggu sebelum hari H. Jadi pas tanggal 11 bulan 7 kemarin, kan sebenarnya ibu tuh udah sakit, batuk, demam itu udah hampir seminggu. Terus kok nggak, ketika udah mau hari H kok masih demam gitu. Jadi kayak memutuskan, yaudah yuk dirawat aja dulu, kita home care ke tempat aku kerja. Terus ketika udah mau home care, teman-teman rekan kerja itu bilang, di swab aja mbak biar tahu, karena demam batuk udah 1 minggu. Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa di swab. Dan dapat kabar, bisa nggak mbak ke klinik? Kenapa? Ya nggak apa-apa, mau ada yang dijelasin. Rasanya tuh udah kok nggak enak ya. Terus ya udahlah ke sana, gimana hasilnya? Ya mbak lihat aja, garis 2 dan hasilnya positif. Terus kata ibu, mbak di swab aja, jadi biar tahu keadaannya, sama bapak juga. Akhirnya di swab aku sama bapak itu hasilnya negatif. Yang positif itu hanya mama ibu aja. Terus ya udah akhirnya kayak yang mau dirujuk nih PCR ke rumah sakit nggak mau, karena keadaan waktu itu bener-bener lagi pun kayaknya banyak banget. Terus rumah sakit penuh dan nggak bisa nampung. Akhirnya pulang, kita isolasi mandiri, isolasi selama 9 hari. Dan harusnya tanggal 11 itu malam, harusnya itu acara seserahan. Aku bilang sama keluarga pihak laki-laki kalau dipending dulu seserahannya. Kenapa? Ibu positif. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, mau kayak mana, itu bukan kemauan dari aku atau kemauan dari pihak manapun, nggak ada yang mau kayak gitu. Terus ya udah akhirnya semua acara ditunda, sedangkan semua persiapan udah hampir 90%. Beberapa tenda udah dipasang di belakang, semua kebutuhan sudah penuhi, sudah ada. Terus ya kayak apa ya, rasanya itu down banget. Udah nikah harus dipending, terus merawat ibu, bahkan bukan cuma ibu sebenarnya positif, kakakku yang pertama itu juga positif. Jadi hari kedua setelah mama positif itu, kakak di swab sama dokter sebelah rumah itu hasilnya positif juga. Jadi di rumah itu aku ngerawat 2 orang, bapak aku, terus tinggal tempat kakakku yang kedua. Dan kakakku yang kedua istrinya reaktif, istrinya kakakku yang pertama juga reaktif. Jadi kayak yang udahlah, ayo kuat, semangat. Pokoknya Tuhan itu ngasih jalan. Ketika semua sakit, aku dipercayain untuk ngerawat mereka semua. Aku ngerawat mereka itu, bapak yang ngerawat ibu, ngerawat kakak itu kayak yang bener-bener prokes itu nggak lepas. Pokoknya seminimal mungkin, pokoknya makan itu harus udah mandi, udah bersih, baru makan. Tiap hari harus nyemprot rumah sendirian, bahkan nggak di rumah. Terus ya pokoknya semuanya dilakukan sendirian. Ya masak, setiap malam kayak yang kayak nangis gitu. Rasanya nggak jadi nikah, harusnya sebentar lagi, harusnya momen bahagia, tapi malah
terjadi kayak gini. Tapi aku berpikirnya bisa oke, nggak apa-apa. Ini hanya suatu kebahagiaan yang tertunda, bukan yang nggak jadi. Jadi aku berpikir positif terus, aku selalu nyemangatin buat mama, ayo bisa makan. Walaupun lidahnya pahit, itu makan. Terus keadaan selama isolasi itu 9 hari. Keadaannya bukannya makin membaik, malah semakin sesek. Itu kan aku beliin alat buat ngatur saturasi oksigen. Itu kalau habis berjemur itu bisa 50, dan itu sebenarnya udah nggak boleh. Itu harus dirawat di rumah sakit. Terus tanya ke adik yang ngerawat di Bandung, kerja di Bandung, gimana ini Bude positif? Terus saturasi berapa mbak? Ya kadang 80, kadang kalau habis jalan 50. Wah itu udah bahaya, nanti yang ada jantungnya atau paru-parunya yang bengkak karena oksigen di dalam tubuh itu kurang. Terus aku bilang baik-baik, kalau kayak gitu terus nanti takutnya jantungnya yang bengkak, karena bener-bener nggak mau frater diajak ke rumah sakit, itu nggak mau. Terus aku bilangin pelan-pelan, akhirnya mau. Jadi nyari rumah sakit di RSUD Tulang Bawang Barat udah nggak bisa. Terus aku telepon di rumah sakit Yukum penuh, telepon di Harapan Bunda penuh, di Demang penuh, semua penuh. Dan aku di situ mikirnya kayak mana ya, pusing. Ketika kakak ditanya, ya aku nggak bisa ngasih keputusan. Keadaanku juga lagi kayak gini. Ya udah, aku harus benar-benar ngasih keputusan yang besar. Dengan ngasih keputusan yang besar yaitu kayak ke aku sendiri, dan semua harus dilimpahin ke aku, dan aku harus bisa mengambil keputusan yang terbaik, semua dilakukan yang terbaik. Terus akhirnya aku bilang sama dokter jaga, dokter minta tolong banget, kalau ada kamar kosong tolong kabarin biar ibuku bisa masuk ke rumah sakit biar dapat bantuan. Terus akhirnya yang itu dapat tanggal 19-20 mau lebaran haji itu dapat rumah sakit. Aku selalu tanya sama pihak klinik tempat aku kerja, aku konsultasi sama dokter, sama perawat. Akhirnya dipinjemin ambulan di sana, dibantu segala macem, surat-suratnya semua dibantu sama pihak klinik. Terus akhirnya dapat rumah sakit, kayak rasanya tuh seneng nganter ibu rumah sakit tuh. Kalau orang lain sedih, kalau aku malah seneng banget. Semoga ini di jalan yang benar, dapat obat yang benar, semangat di sana. Aku sambil nyemangatin, pokoknya semangat di sana. Intinya ke sana itu cari obat, bukan mikirin yang lain. Pokoknya semangat terus, nggak boleh sedih. Kalau ada apa-apa telepon. Aku nggak bisa nunggu di sana karena nunggunya itu kan cuma di teras rumah sakit, bukan yang di dalam. Nggak bisa nemenin juga. Kalau ada apa-apa, butuh apa, telepon, kataku. Terus iya, akhirnya berangkat ke rumah sakit. 9 hari itu di rumah sakit, nggak nyampe 1 minggu itu di rumah sakit. Keadaan sudah membaik, dapat kabar gimana keadaannya, sudah membaik terus. Akhirnya hari keberapa itu pulang. Terus akhirnya pas dalam isolasi mandiri itu bilang sama Romo kan, kalau memang di tanggal 17 itu bilang maaf. Aku gitu serahinnya ke keluarga pihak laki-laki, karena aku gimana aku ngomongnya ya sama Romo, masa via telepon gak enak. Terus aku bilang, katanya ya nggak apa-apa, kalau memang keadaannya seperti itu ya tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau ketika sudah sembuh, kata Romo, bilang aja siap kok, langsung diberkatin gitu. Rasanya ya Romo doain aja semoga cepat sembuh. Terus akhirnya ya seperti itu perjalanannya tuh, kayak yang aku tuh dikasih apa ya, kayak bener-bener cobaan. Tapi aku tahu Tuhan itu ngasih aku kayak gini tuh berarti aku tuh kuat, aku tuh sanggup, aku tuh bisa. Tanpa sadar aku tuh pasti bisa melewati semuanya. Itu Frater. Baik Mbak Tessa, terima kasih atas pengalaman juga pergulatan yang selama ini dialami terkait dengan pernikahan yang sempat ditunda. Dari pengalaman iman ini, adakah semacam pertolongan
atau berkat yang dirasakan secara istimewa, yang barangkali hadir dan menguatkan, sehingga bisa sedikit merasakan kehadiran seorang sahabat yang bisa memberikan kelegaan kepada Mbak Tessa sendiri. Dalam situasi seperti itu ngerasa banyak sekali pertolongan dari pihak saudara, itu nganterin sayur, husband itu nganterin sayur, saya itu senang. Udah masak belum? Ini tak anterin sayur, tak antar depan rumah ya. Ya. Terus dari pihak kalau sahabat itu bener-bener ngerasa tertolong banget, itu dari pihak klinik. Pihak klinik itu ngebantu semua, nyemangatin butuh apa, butuh gimana, butuh siapa, butuh apa, pokoknya bener-bener dibantu segala macam. Ngerasa dipermudah semua, ngerasa kayak yang itu nggak sendirian. Jadi ngerasa yang ada mereka yang selalu nguatin, selalu ngasih kabar, pokoknya semangat, pokoknya bisa, harus sembuh, harus selalu kasih saran, pokoknya ingetin harus makan, harus minum, harus makan buah segala macam, semangatin terus gitu. Walaupun aku tuh ketika itu nggak bisa tidur, setiap malam tuh nggak bisa tidur, ketika batuk-batuk itu aku curhat ke teman-teman, gimana ya, udah Mbak Tiri nggak apa-apa, semangat pokoknya dikasih semangat dari pihak calon aku juga. Ketika butuh apa diantar ke rumah, ditaruh di depan rumah, belakang rumah, itu rasanya bener-bener walaupun nggak bisa berhadapan langsung, dibantu hal-hal seperti itu sudah sangat membantu sekali. Baik Mbak Tessa, terima kasih. Artinya di tengah pergumulan iman yang saat itu dihadapi, Mbak Tessa merasakan begitu banyak sahabat yang hadir, membantu Mbak Tessa dalam keadaan saat itu, kemudian dengan caranya masing-masing juga turut ambil bagian, sehingga itu menjadi semangat tersendiri bagi Mbak Tessa. Nah, baru saja kita juga telah mendengarkan sabda Tuhan. Tentu ada pesan berharga dari sabda Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan secara khusus di sini yang menggema bagi Mbak Tessa sendiri, dan akhirnya itu bisa menjadi harapan dari Mbak Tessa sendiri. Dipersilahkan Mbak Tessa. Dari bacaan tadi, saya terkesan di ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini, ketika saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku, segenap kekuatanku, dan akal budiku, dari situ seperti itu Tuhan itu memberikan pertolongan melalui orang-orang sekitar, melalui sahabat, saudara, dan kerabat-kerabat kerja. Di situ Tuhan itu memberikan pertolongan yang besar bagi hidup saya. Demikianlah Bapak Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, kita patut berterima kasih atas kehadiran Mbak Tessa yang memberikan pengalaman begitu berharga bagi kita, pergumulan dan juga pengalaman iman yang dialami di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 ini. Tentu ini juga memberikan kesaksian iman kepada kita bahwa di tengah kesulitan apapun, Yesus sebagai sahabat selalu hadir dalam segala situasi hidup kita. Dan kita memiliki keyakinan Yesus dengan caranya sendiri memberikan berkat melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar orang yang mengalami kesulitan, dan itu memberikan kekuatan tersendiri secara khusus bagi pengalaman Mbak Tessa dan juga keluarga. Semoga pesan bermakna ini juga menjadi kekuatan bagi kita bersama di tengah segala situasi pergumulan hidup kita. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudari dan Saudara sekalian yang terkasih, serta anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kesaksian dari dua saudari kita,
yaitu Ibu Sita sebagai tenaga kesehatan dan juga Saudari Tessa. Dua pengalaman yang berbeda sebagai tenaga kesehatan maupun juga sebagai orang muda yang harus bergumul dalam situasi yang saat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Ibu Sita sebagai tenaga kesehatan telah mengalami perbedaan tatkala masa sebelum pandemi COVID menyerang, maupun juga ketika harus berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar COVID. Meskipun sudah berhati-hati, kenyataannya Ibu Sita sendiri akhirnya terpapar COVID dan juga beserta dengan keluarganya. Tetapi akhirnya ia pun juga boleh mengalami penyertaan. Demikian juga dengan Saudari Tessa. Ketika segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan sangat baik, tetapi kehendak Tuhan yang akhirnya juga harus terjadi, dan itu juga sedikit banyak menjadi pergumulan tersendiri. Namun dari dua pengalaman itu kita bisa belajar banyak hal. Terlebih juga dari Injil yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan pengalaman dari kedua saudari kita ini sekali lagi mengantar kita pada permenungan bahwa di dalam hidup kita Allah senantiasa mengukir pengalaman yang kadang tidak mudah untuk kita pahami. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini juga menjadi tindakan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak orang. Namun ia sungguh terbuka akan pengalaman iman yang akhirnya juga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Zaman itu orang-orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Bahkan orang Samaria dianggap lebih rendah, sehingga selalu dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Salah satu penyebabnya adalah orang Samaria dianggap punya keyakinan yang berbeda. Namun dari perumpamaan ini, justru orang Samaria bisa menjadi model sahabat, terutama bagi mereka yang sedang menderita. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia menolong orang yang terluka karena dirampok. Padahal orang itu tidak kenalnya sama sekali. Namun ia sungguh mampu berbuat lebih daripada seorang imam dan juga Lewi yang juga disebutkan dalam Injil tadi. Sesungguhnya kasih tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri kita, namun oleh keputusan dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu Saudari dan Saudara sekalian yang terkasih, serta anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Marilah kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan, agar kita semakin dekat dengan sumber kasih sejati, yakni Yesus sendiri. Dengan demikian kita pun juga bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Marilah Bapak Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian yang terkasih, serta anak-anak yang dicintai Tuhan. Setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, dan juga lewat kesaksian nyata, pengalaman iman oleh kedua saudari kita satukan segala doa, syukur dan pengharapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang sedang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.